Ada orang yang sudah 10 tahun di dalam gereja, ada orang yang sudah 20 tahun dalam gereja, ada orang yang sudah 30 tahun dalam gereja. Tapi makanan rohaninya adalah makanan rohani yang itu saja. Dia tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa? Shalom, selamat datang di Loud Voice Bahasa. Perkenalkan, saya Brian Tabanua, dan di segmen kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan bersama. Kita akan mempelajari membuka lembaran kudus firman Tuhan, kita akan membacanya ayat demi ayat, dan diharapkan ketika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kerohanian kita dapat disegarkan, dan sahabat-sahabat dapat diberkati. Tapi sebelum kita pelajari firman Tuhan bersama, mari kita tutup kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang di surga, kami bersyukur di kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami rindu untuk membuka lembaran kudus firman ini. Kami rindu untuk diubahkan, kami rindu untuk memahami kehendak Tuhan, dan kami rindu agar kehidupan kami seutuhnya boleh menjadi hasil dari karya-Mu. Dan kiranya ketika kami akan mempelajari firman-Mu, Roh Kudus Tuhan boleh menguasai kami boleh mengerti, dan dengan rendah hati kami boleh diubahkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada sesuatu hal yang penting yang perlu kita lakukan setiap hari agar kita tetap sehat, agar kita tetap kuat, dan kita boleh beraktivitas dengan baik, itu adalah makan. Kita perlu makan secara seimbang, kita perlu makan cukup, kita perlu makan dengan makanan yang kualitasnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Kalau itu kita lakukan untuk tubuh fisik kita, kenapa banyak sekali orang di dunia ini tidak melakukannya kepada tubuh rohani? Yesus ketika ada di dunia ini, dia seringkali menggambarkan hal-hal rohani menggunakan hal-hal sehari-hari yang dapat ditemui. Seringkali ketika Yesus mengajarkan banyak orang yang mengikuti dia menjelaskan hal-hal abstrak, hal-hal rohani yang tidak sanggup untuk dilihat oleh mata, dan dia hubungkan dengan hal-hal yang dapat dipandang oleh orang sekitarnya, sehingga dia menceritakan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Dia mengambil satu contoh kehidupan sehari-hari, kemudian dia terapkan itu dan menaruh nilai rohani di dalam itu. Salah satu hal yang dia gunakan adalah soal makanan. Yesus katakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan di dalam versi bahasa Indonesia katakan begini: apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kalau kita baca, kita bandingkan di dalam versi King James Version, dikatakan bahwa perkataan-perkataan itu aku mau makan. Jadi kata menikmati ini artinya adalah dimakan. Jadi firman Tuhan memang sesungguhnya adalah sebuah makanan rohani. Sebagaimana makanan fisik, makanan jasmani dibutuhkan oleh tubuh fisik kita agar kita dapat beraktivitas, kita dapat berkegiatan, agar kita boleh sehat dan kita boleh bertumbuh. Demikian juga makanan rohani adalah penting, sangat esensi bagi kesehatan kerohanian kita, bagi pertumbuhan kerohanian kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak makan? Pertama, mungkin kita akan lemas, kita akan letih, kita akan kecapean, kita tidak akan sanggup untuk berjalan jauh. Kalau kita lagi berjalan, kemudian kita kelaparan, terus kena sinar matahari, mungkin sebagian orang akan pingsan. Hal yang sama juga terjadi, saudara-saudara, kepada kerohanian kita. Ketika kita kekurangan makanan rohani, itulah yang menyebabkan ketika pencobaan datang, api pencobaan datang, kita sering didapati jatuh, kita sering didapati kalah. Kenapa? Kesehatan kerohanian kita sedang terganggu. Salah satu penyebabnya dikarenakan makanan rohani yang kurang. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana hal yang berdoa, bagaimana cara berdoa, dia mengajarkan tentang doa Bapa Kami. Di situ ada begitu banyak poin yang dia jelaskan. Salah satu yang dia tekankan di dalam doa Bapa Kami, di mana doa itu perlu didoakan setiap hari, adalah ayatnya yang ke-11.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita diajak oleh Yesus untuk meminta kepada Bapa di surga agar Bapa boleh menyediakan, boleh memberikan kepada kita makanan yang cukup. Cukup untuk berapa lama? Cukup untuk sehari. Artinya kita perlu makan setiap hari. Dan tanpa diajar pun, tubuh fisik kita meminta kita untuk makan setiap hari. Tapi kita sering melupakan tubuh rohani. Ingat, di bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, sebagaimana Rasul Paulus katakan. Dan masing-masing ini memerlukan makanan. Sebagaimana tubuh fisik kita memerlukan makanan, kerohanian kita juga membutuhkan makanan. Dan sebagaimana tubuh fisik kita ini memerlukan makanan setiap hari, tubuh fisik, tubuh jiwa kita, tubuh kerohanian kita juga memerlukan asupan makanan setiap hari yang cukup. Kalau didapati kehidupan kerohanian kita letih, kalau didapati kehidupan kerohanian kita lesu, kalau didapati bahwa kita mudah untuk tersandung jatuh karena berbagai macam pencobaan, mungkin diakibatkan karena tubuh rohani kita sedang lemah, yang diakibatkan karena kita kekurangan gizi rohani. Bersahabat. Kita begitu mempertimbangkan, kita perlu begitu berkonsentrasi untuk bagaimana supaya tubuh fisik saya agar tetap kuat, agar tetap sehat, agar saya bisa bertumbuh. Tapi banyak orang mengabaikan tubuh rohani dia. Makanan diperlukan bukan hanya supaya kita kuat, makanan diperlukan bukan hanya supaya kita sehat, tapi makanan juga diperlukan agar kita boleh bertumbuh. Hal yang sama juga dibutuhkan di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam tubuh rohani kita. Kita perlu makan rohani setiap hari, supaya kerohanian kita kuat, supaya kerohanian kita sehat, dan bertumbuh. Itu poin yang penting. Bahwa setiap hari kehidupan kerohanian kita perlu bertumbuh. Apa yang terjadi kalau anak lagi bayi di usia pertumbuhan, bayi balita, kemudian dia kekurangan gizi, cara pertumbuhannya akan stagnan. Dan ya, pertumbuhan dia itu tidak akan maksimal. Kalau apa yang akan kita lakukan pada anak-anak kita supaya dia dapat bertumbuh? Kita akan memberikan makanan. Bukan cuma memberikan makanan yang asal-asalan, bukan cuma supaya makanan yang dia konsumsi memberikan dia kenyang, nggak hanya itu saja kan. Bahwa kita akan memberikan makanan kepada anak-anak kita itu makanan yang terbaik, yang sesuai dengan umurnya. Kita nggak mungkin kasih makanan usia 20 tahun, 30 tahun kepada anak bayi usia 9 bulan, 10 bulan, nggak bisa. Pencernaannya berbeda. Nah, begitu juga nanti kita akan pelajari bersama soal itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah makanan diperlukan bagi pertumbuhan. Ketika kekurangan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, pertumbuhan tidak akan terjadi. Pertumbuhan tidak akan terjadi. Padahal itu adalah salah satu tujuan Tuhan rindu bahwa setiap orang Kristen boleh bertumbuh. Oke, kita kembali ke dalam Alkitab. Mari kita buka ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang kedua. 1 Korintus 3, ayat 2. Di sini Rasul Paulus bilang begini, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Saat itu, Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang makanan fisik. Rasul Paulus saat itu sedang berbicara tentang makanan rohani. Bahwa di dalam jemaat ada orang-orang yang belum sanggup untuk menerima makanan keras. Bahwa di dalam jemaat ada orang-orang yang memerlukan makanan susu, katanya. Bahwa bukan makanan keras yang aku berikan, tetapi susulah yang aku berikan. Jadi di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa makanan itu perlu diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan seseorang, sebagaimana makanan fisik juga diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan manusia. Bagi bayi tentunya yang diberikan adalah susu. Air susu ibu adalah makanan terbaik untuk 1000 hari pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika dia bertumbuh, maka diperkenalkan makanan pengganti ASI, makanan lunak ya. Kemudian seiring bertambahnya usia, gigi sudah mulai lebih lengkap, baru diperkenalkan makanan keras, dan sampai dewasa diberikan makanan keras. Apa yang terjadi kalau udah dewasa, udah punya gigi, tapi makannya masih susu terus? Apa yang terjadi? Nggak akan bertumbuh. Karena seiring berjalannya dengan waktu, susu tidak lagi mencukupi kebutuhan
harian dari seseorang tersebut. Pada bayi itulah yang dibutuhkan. Pada bayi itulah yang diperlukan untuk kesehatan bayi, untuk pertumbuhan bayi. Tapi ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah memasuki usia remaja atau bahkan sudah dewasa, kalau mengkonsumsi hanya susu setiap hari tidak akan cukup, tidak akan cukup. Demikian juga dengan makanan rohani. Ketika kita masih bayi secara rohani, maka yang diperlukan adalah makanan yang sederhana. Tetapi seiring berjalan dengan waktu, seiring dengan bertumbuh semakin mengenal kebenaran, maka makanan itu perlu berubah juga. Ada makanan keras di situ. Jadi, sebagaimana makanan perlu disesuaikan dengan pertumbuhan fisik, demikian juga makanan rohani perlu disesuaikan dengan pertumbuhan kerohanian seseorang. Tapi lebih daripada itu, saya rindu untuk kita baca sama-sama, kita buka di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di sini sekali lagi ditekankan tentang makanan sesuai dengan pertumbuhan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah tentang di ayatnya yang ke-13, ketika ayat Alkitab mengatakan bahwa barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Di sini, kalau di versi King James Version dikatakan unskillful in the word of righteousness. Dia kurang unskillful, tidak terlalu terbiasa dengan perkataan atau firman kebenaran. Nah, orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam kebenaran. Seharusnya orang-orang yang sudah lama di dalam kebenaran, makanannya lagi udah bukan lagi susu. Tapi di sini Rasul Paulus katakan bahwa yang seharusnya di dalam jemaat ini mereka sudah ada di level pengajar, tapi mereka tidak bertumbuh, akhirnya mereka harus mengkonsumsi susu dulu supaya mereka bisa bertumbuh. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di dalam jemaat, di banyak jemaat. Ada orang yang sudah 10 tahun di dalam gereja, ada orang yang sudah 20 tahun di dalam gereja, ada orang yang sudah 30 tahun di dalam gereja. Tapi makanan rohaninya adalah makanan rohani yang itu saja. Dia tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa? Nah, ini masalah. Ini masalah. Oleh sebab itu, kita perlu pahami hal ini, saudara-saudara. Kita perlu pay attention, kita perlu perhatikan ini. Bahwa kesehatan kita bukan hanya kesehatan fisik yang perlu kita perhatikan, tetapi juga kesehatan rohani. Kita perlu untuk mempertimbangkan, kita perlu untuk melihat apakah kondisi kerohanian saya ini sudah baik atau tidak, sudah sehat atau tidak, dan lebih daripada itu, bertumbuh atau tidak. Kalau anak usia 5 bulan, kemudian walaupun dia makan terus, tidak ada masalah dengan pola makannya. Kemudian di usia 7 bulan, berat badannya sama seperti di usia 3 bulan atau usia 5 bulan. Sekalipun dia tampak sehat, apakah kita bisa katakan dia sehat? Enggak, dia tidak bertumbuh. Itu adalah sebuah indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Mengapa itu terjadi? Hal yang sama juga perlu kita pertimbangkan di dalam kehidupan kerohanian. Seperti apa kualitas kerohanian kita hari ini dengan kualitas kerohanian kita 5 tahun yang lalu? Bagaimana kita mengingat kualitas kehidupan kerohanian kita membandingkan hari ini dengan 10 tahun yang lalu? Apakah kualitas kerohanian kita ada kemajuan atau tidak? Apakah kualitas kerohanian kita mengalami pertumbuhan atau tidak? Jika itu tidak terjadi, ada masalah. Ada sesuatu yang harus kita ubah. Karena banyak penipuan yang setan berikan adalah, salah satunya adalah dia izinkan orang-orang untuk masuk ke dalam gereja, dia izinkan untuk orang-orang aktif di dalam pelayanan, tapi yang penting pertumbuhan kerohanian yang stagnan di situ nggak masalah bagi dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita buka Efesus 4.
Setan berusaha untuk hal ini tidak terjadi, karena kalau hal ini terjadi, maka masanya di dunia ini selesai. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan seterusnya. Lihat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, setan berusaha untuk menekan pertumbuhan kerohanian kita agar kita sebatas hanya sebagai anak kecil saja secara rohani. Dan apa yang akan dilakukan oleh setan kalau kita hanya sebatas anak kecil secara rohani? Anak kecil secara rohani mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan penyesatan. Setan nggak masalah saudara kita masuk gereja setiap hari, nggak masalah. Setan nggak masalah kita baca Alkitab setiap hari selama dia mampu menekan pertumbuhan kita. Selama kita tidak bertumbuh di dalam Kristus, selama kita tidak mencapai kepenuhan Kristus dan kedewasaan penuh, setan nggak masalah kita hidup di dalam gereja atau tidak. Setan nggak masalah. Karena dia tahu kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, kalau kita tidak mencapai kedewasaan yang penuh, maka kita hanyalah seperti anak kecil yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Penting sekali bagi kita untuk makan rohani setiap hari. Tapi bukan cuma makan rohani yang itu-itu saja. Kita perlu mengkonsumsi makanan rohani yang berkualitas. Kita perlu mengkonsumsi makanan rohani yang menunjang pertumbuhan kerohanian kita. Kalau cuma makan itu-itu aja, bagaimana kita bertumbuh? Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, mari kita buka Alkitab. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4, Rasulullah katakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Rasul Paulus bernubuat bahwa akan tiba waktunya di mana banyak orang akan belajar Alkitab, akan belajar firman Tuhan, tapi mereka pilih-pilih. Mereka hanya mau yang enak didengar saja. Mereka hanya mau yang enak di telinga saja. Mereka cuma mau yang manis-manis saja. Mereka tidak mau terima makanan rohani yang tidak manis. Mereka tidak mau terima makanan rohani yang pahit, yang rasanya pahit atau rasanya asam. Yang mereka mau adalah makanan yang enak, yang ada bumbu-bumbu penyedapnya di situ. Dan apa yang terjadi kalau kita makan makanan seperti itu? Apa yang terjadi kalau kita cuma makan makanan tidak berkualitas kepada tubuh fisik kita ya? Apa yang terjadi kalau kita hanya makan makanan yang tidak berkualitas, yang orang sekarang sebut junk food, makanan yang tidak ada gizi sama sekali, yang cuma kalorinya yang tinggi, gulanya tinggi, garamnya tinggi, tapi tidak ada mineral di situ, tidak ada vitamin di situ, tidak ada fitokimia yang membangun tubuh dan menyehatkan tubuh. Apa yang terjadi kalau kita hanya mengkonsumsi makanan seperti itu tiap hari? Diabetes, sakit pasti. Salah satu penyebab kematian dini di dunia saat ini adalah penyakit jantung, penyakit koroner, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah diabetes. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan pernapasan dan kanker. Semuanya ini berhubungan erat dengan makanan. Karena ini adalah semua penyakit gaya hidup. Di mana penyakit gaya hidup juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang. Dan ini terjadi di dunia modern saat ini. Coba kita lihat apa yang terjadi di perkotaan dan pedesaan. Orang kota dan orang desa di Indonesia ya, saya sebut, rata-rata orang meninggal dengan penyakit yang sama, jantung, diabetes. Kok bisa? Makanannya sama. Apa yang dikonsumsi oleh orang desa itu adalah makanan yang sama yang dikonsumsi oleh orang kota.
makanan yang tinggi kalori tapi gizi rendah. Gulanya tinggi, kalorinya tinggi, garamnya tinggi, tapi minim gizi. Yang penting bagi orang modern saat ini adalah yang penting kenyang. Tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Demikian juga dengan makanan rohani, saudara. Kita perlu mempertimbangkan baik-baik. Makanan rohani yang seperti apa yang kita konsumsi setiap kali kita masuk gereja mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang kita konsumsi setiap hari. Apakah itu adalah makanan rohani yang cuma bikin ya asal aja, yang penting saya dengar rohani, tapi apakah itu berkualitas atau tidak? Apakah itu akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita atau tidak? Apakah itu akan memberikan kerohanian kita kekuatan untuk menghadapi hari itu agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan atau tidak? Makanan-makanan berkualitas seperti itulah yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita. Makanan berkualitas yang membuat kerohanian kita sehat, yang membuat kerohanian kita boleh bertumbuh, yang membuat kerohanian kita bisa kuat menghadapi cobaan, tantangan, dan tipu daya setan yang setiap hari mencoba untuk melemahkan kita. Di tubuh fisik, makanan sangat berfungsi untuk menangkal apa yang kita konsumsi, apakah dia akan meningkatkan kekebalan tubuh kita atau tidak. Ingat, kekebalan tubuh ini sangat penting, karena setiap hari kita hirup polusi, mungkin ada virus, ada bakteri yang kita hirup setiap hari, yang kita terpapar setiap hari. Kalau kekebalan tubuh kita ini tidak kuat, maka kita akan jatuh sakit. Di mana kekebalan tubuh kita ini akan kuat bergantung dari salah satunya adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kalau kita konsumsi setiap hari gulanya tinggi, tidak ada sayur, tidak ada buah-buahan yang segar, maka kekebalan tubuh kita akan turun dan kita akan rentan untuk terinfeksi virus ataupun bakteri. Demikian juga kondisi tubuh rohani kita. Apakah keduniawian yang sering kali kita lihat di tontonan, di musik, apakah itu akan merasuki, menginfeksi, dan mempengaruhi kerohanian kita atau tidak? Itu tergantung dari seberapa kuat imunitas rohani kita. Dan imunitas rohani kita ini bergantung dari seberapa berkualitas makanan rohani yang kita konsumsi setiap hari. Saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat, mari mulai dari sekarang. Mari kita perhatikan baik-baik bukan cuma makanan fisik kita, tapi juga makanan rohani kita. Mari kita timbang baik-baik, kita pilih baik-baik. Makanan rohani seharusnya seperti apa yang kita konsumsi setiap hari. Bacaan-bacaan seperti apa yang seharusnya kita konsumsi setiap hari? Apakah bacaan-bacaan yang saya konsumsi ini akan memperkuat kerohanian saya atau melemahkan kerohanian saya? Apakah tontonan-tontonan yang saya lihat setiap hari ini akan memperkuat kerohanian saya atau melemahkan kerohanian saya? Apakah musik yang saya dengarkan ini akan memperkuat kerohanian saya atau melemahkan kerohanian saya? Ada begitu banyak makanan-makanan rohani palsu yang setan sudah sebarkan di sekitar kita. Itulah kenapa kita perlu untuk kembali ke dasar. Sebagaimana makanan fisik ya, sebagaimana makanan fisik. Ada begitu banyak makanan yang disebut makanan yang sebenarnya bukan makanan. Saya sebut itu sebagai makanan palsu. Karena itu sebenarnya bukan makanan, itu bukan yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi dilabeli sebagai makanan. Yang seharusnya itu bukan makanan, kita nggak usah makan itu. Nah, demikian juga di dalam makanan rohani. Ada yang dianggap itu adalah makanan rohani, tapi sebenarnya itu bukan makanan. Nah, bagaimana untuk bisa membedakan itu? Kita perlu, di dalam Ibrani dikatakan, kita perlu namanya kedewasaan pancaindera. Kita perlu kedewasaan pancaindera. Nah, hanya orang-orang yang setiap hari sudah terbiasa dengan makanan alami. Hanya orang-orang yang setiap hari sudah terbiasa untuk membaca firman Tuhan yang sejati, yang mampu untuk membedakan itu. Sama kayak orang. Kalau dia sudah terbiasa makan sehat, kemudian dia harus makan makanan yang tidak sehat, dia tahu ini makanan ini tidak sehat. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa makan makanan tidak sehat, kemudian dia mencoba untuk makan makanan yang sehat, dia akan rasa, aduh ini makanan apa ini, hambar, tidak ada rasa, makanan ini memuakkan. Begitu juga dengan makanan rohani. Kalau seseorang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan rohani palsu, maka ketika dia mencoba untuk mengkonsumsi makanan rohani yang sejati, dia akan rasa ini makanan tawar, ini
ini pembahasan firman Tuhan seperti ini membosankan, ini pembahasan firman Tuhan seperti ini aneh bagi dia. Nah, itu yang perlu kita doakan bersama. Kita perlu berdoa agar terjadi kebangunan rohani yang sejati terjadi di dalam jemaat kita, di dalam gereja kita, agar kualitas makanan rohani yang diberikan di dalam gereja itu adalah kualitas alami yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh, yang benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan jemaat. Ada satu hal lagi yang saya mau untuk tekankan di sini. Kita kembali ke dalam Ibrani pasal 5. Di dalam Ibrani pasal 5 dikatakan bahwa ditinjau dari sudut waktu, ada katanya jemaat yang seharusnya dia sudah menjadi pengajar, tapi justru dia harus diajarkan. Nah, ini berbicara tentang pertumbuhannya. Kalau kita lihat pertumbuhan manusia, dari bayi kemudian jadi dewasa. Dari bayi itu dia minum susu. Dari bayi itu dia diberi makan. Kemudian dia bertumbuh, dia mulai belajar makan makanan lunak. Dia mulai menggunakan tangannya untuk ambil makanan. Pertama, dia disuapin kan. Habis itu semakin hari semakin bertumbuh dia mulai suap ambil makanan sendiri. Lama-lama bertumbuh dia mulai belajar memasak. Lama-lama dia bertumbuh sampai level yang sudah dewasa, dia masak bukan hanya untuk makanan secara pribadi, dia masak juga untuk orang lain supaya orang lain tersuguhkan kebutuhan. Pertumbuhan seperti inilah yang Tuhan itu terjadi bagi setiap orang Kristen. Dimulai dari dia diberi makan, lama-lama dia mencoba untuk cari makan sendiri, kemudian dia mulai masak, bukan hanya untuk kebutuhan dia, tapi juga untuk kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Pada segmen ini, itulah yang akan kita lakukan. Kita akan belajar bagaimana mempelajari Alkitab secara alami. Kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab dan mempelajarinya sesuai dengan apa yang tertulis. Tidak perlu ditambah-tambah dengan bumbu ini, bumbu itu, bumbu ini, bumbu itu. Enggak. Kita akan mempelajarinya sebagaimana apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan saya harap selama kita mempelajarinya bersama-sama di waktu-waktu selanjutnya, sahabat-sahabat bisa mempelajari metode-metode dan teknik-teknik membaca Alkitabnya seperti apa, mengambil kesimpulannya seperti apa, sehingga kita bisa bertumbuh sama-sama sampai kepada kedewasaan yang penuh. Kita bisa membaca Alkitab, mempelajarinya, dan mendapatkannya secara pribadi, tapi juga kita bisa membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat terberkati. Dan harapannya adalah kita boleh bertumbuh dari bayi rohani menjadi orang dewasa secara rohani, sehingga kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin pengajaran sesat, oleh angin pengajaran palsu yang menyatakan ini adalah ajaran asli, padahal sebenarnya itu adalah ajaran palsu. Dan lebih daripada itu, sebagai firman Tuhan katakan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita boleh bertumbuh mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saya percaya itulah yang Yesus sedang nanti-nantikan. Saya percaya itulah yang Yesus sedang perjuangkan untuk terjadi di dalam jemaat. Agar jemaatnya bisa menjadi jemaat yang dewasa, menjadi satu di dalam iman, dewasa di dalam kepenuhan Kristus. Dan kalau ini terjadi, saya percaya bahwa ketika ini terjadi dalam jemaat, kecurahan penghujan akhir akan segera terjadi dan Yesus akan datang. Kiranya ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas bagi kita dan motivasi bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih pada kesempatan kali ini kami boleh belajar sedikit firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali betapa pentingnya tubuh rohani kami untuk diberi makan yang berkualitas. Kiranya kami boleh diingatkan setiap hari Bapak untuk dapat mengkonsumsi makanan rohani yang berkualitas untuk menunjang kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan rohani kami. Dan kami rindu untuk menjadi dewasa di dalam iman sehingga kami boleh menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan agar kehidupan kami boleh bersesuaian dengan rencana.
Ini doa kami di dalam nama Yesus.